Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan terkait kelainan atau penyakit pada sistem sensori, yakni katarak. Kata katarak. Katarak berasal dari bahasa Yunani, yakni kataraktes, yang berarti air terjun. Pengertian dari katarak sendiri merupakan abnormalitas pada lensa mata berupa kekeruan lensa yang menyebabkan tajam penglihatan penderita berkurang. Nah, ini merupakan gambar gangguan penglihatan katarak. Katarak sendiri tidak terjadi secara instan, melainkan terjadi berangsur-angsur, sehingga penglihatan penderita terganggu secara tetap atau bahkan mengalami kebutaan. Katarak sendiri ini tidak menular dari satu mata ke mata yang lain, namun terjadi secara bersamaan keduanya. Epidemiologi. Lebih dari 90% kejadian katarak merupakan katarak senilis. 20-40% orang di usia 60 tahun ke atas mengalami penurunan ketajaman penglihatan akibat kekeruhan lensa. Laki-laki maupun perempuan, frekuensi katarak sama-sama besar. Di seluruh dunia, 20 juta orang mengalami kebutaan akibat katarak. Beberapa penelitian di Amerika Serikat itu 10% orang Amerika Serikat mengalami katarak. Nah, prevalensinya itu meningkat sekitar 50% untuk usia 65-74 tahun dan sampai sekitar 70% pada usia lebih dari 75 tahun. Apa aja sih penyebab katarak? Yang pertama, degeneratif atau usia, faktor genetik, cacat bawaan sejak lahir, masalah kesehatan misalnya ada gangguan diabetes, terus penggunaan obat tertentu, gangguan pertumbuhan dalam tubuh, mata tanpa pelindung langsung terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama. Asap rokok pun bisa menjadi pemicu penyebab katarak, operasi mata sebelumnya, atau trauma kecelakaan yang terjadi pada mata. Terdapat dua teori yang menyebabkan terjadinya katarak. Yang pertama, teori hidrasi, dan yang kedua, teori sklerosis. Teori hidrasi terjadi karena kegagalan mekanisme pompa aktif pada epitel lensa yang berada pada subkular anterior, sehingga air tidak dapat dikeluarkan dari lensa, yang menimbulkan bertambahnya tekanan osmotik yang menyebabkan kekeruhan pada lensanya. Teori sklerosis. Teori ini lebih banyak terjadi pada lensa manula di mana serabut kolagen terus bertambah sehingga terjadi pemadatan serabut kolagen di tengah. Nah, semakin lama serabut tersebut semakin bertambah banyak sehingga terjadilah sklerosis nukleus lensa. Klasifikasi berdasarkan usia. Klasifikasi dibagi menjadi 3, yaitu katarak kongenital, katarak juvenil, dan katarak senilis. Klasifikasi yang pertama yaitu katarak kongenital. Katarak kongenital merupakan kekeruhan lensa yang didapatkan sejak lahir dan terjadi akibat gangguan perkembangan embrio intrauterin. Biasanya kelainan ini tidak meluas mengenai seluruh lensa. Katarak kongenital yang terjadi sejak perkembangan serat lensa terlihat segera setelah bayi lahir sampai berusia 1 tahun. Katarak ini terjadi karena gangguan metabolisme serat-serat lensa pada pembentukan serat lensa akibat infeksi virus atau gangguan metabolisme jaringan lensa pada saat bayi masih di dalam kandungan, dan gangguan metabolisme oksigen. Berikut merupakan pembagian katarak kongenital. Katarak kongenital dibagi menjadi katarak hyaloidea, katarak polaris anterior, katarak polaris posterior, katarak axialis, katarak zonularis, katarak stellata, katarak kongenital membranesia, dan katarak kongenital total. Klasifikasi yang kedua yaitu katarak juvenil. Katarak juvenil adalah katarak yang terdapat pada orang muda, yang mulai terbentuknya pada usia kurang dari 9 tahun dan lebih dari 3 bulan. Katarak juvenil biasanya merupakan kelanjutan katarak kongenital. Katarak juvenil biasanya merupakan penyulit penyakit sistemik ataupun metabolik penyakit lainnya seperti 1. Katarak metabolik, di antaranya katarak diabetika dan galaktosemik atau gula, katarak hipokalasemik atau tetanik, katarak defisiensi gizi,
katarak aminoasiduria, termasuk sindrom Lowe dan homocystinuria, penyakit Wilson, dan katarak yang berhubungan dengan kelainan metabolik lain. Yang kedua, yaitu otot. Terdapat distrofi miotenik, rentang umur 20-30 tahun. Yang ketiga, ada katarak traumatik. Katarak traumatik terjadi akibat adanya kontusi terhadap bola mata atau paparan radiasi inframerah yang berulang dalam waktu lama. Katarak traumatik ini sering terjadi berhubungan dengan pekerjaan dan bagian dari kecelakaan olahraga. Yang keempat, terdapat katarak komplikata. Katarak dapat terbentuk sebagai efek langsung penyakit intraokuler pada fisiologi lensa, misalnya uveitis rekuren yang parah. Katarak biasanya berawal di daerah subkapsul posterior dan akhirnya mengenai seluruh struktur lensa. Penyakit-penyakit intraokuler yang sering berkaitan dengan pembentukan katarak adalah uveitis kronik atau rekuren, glaukoma, retinitis pigmentosa, dan pelapasan retina. Katarak ini biasanya unilateral, prognosis visualnya tidak sebaik katarak senilis biasa. Katarak senilis. Katarak yang terjadi akibat proses penuaan dan bertambahnya umur disebut katarak senilis. Katarak senilis adalah kekeruhan lensa baik di korteks nuklearis. Modifikasi kimia dari protein nuklear lensa juga meningkatkan pigmentasi seperti lensa menjadi kuning atau kecoklatan sejalan dengan pertambahan usia. Katarak ini muncul mulai usia 40 tahun. Gejala yang dialami adalah distorsi penglihatan dan penglihatan yang semakin kabur. Katarak senilis merupakan 90% dari semua jenis katarak. Katarak senilis diklasifikasikan menjadi 3, yaitu katarak nuklearis, katarak kortikal, dan katarak subkapsuler. Katarak nuklearis ditandai dengan kekeruhan sentral dan perubahan warna lensa menjadi kuning atau coklat secara progresif perlahan-lahan yang mengakibatkan turunnya tajam penglihatan. Katarak kortikal ini berhubungan dengan proses oksidasi dan presipitasi protein pada sel-sel serat lensa. Katarak jenis ini biasanya bilateral, asimetris, dan menimbulkan gejala silau jika melihat ke arah sumber cahaya. Kemudian yang ketiga yaitu katarak subkapsuler. Katarak ini dapat terjadi di subkapsuler, anterior, dan posterior. Gejalanya adalah silau, penglihatan yang buruk pada tempat terang, dan penglihatan dekat lebih terganggu daripada penglihatan yang jauh. Nah, selanjutnya stadium katarak senilis terbagi menjadi 4, yaitu stadium imminens atau incipiens, yang kedua stadium imatur, yang ketiga stadium matur, dan yang keempat stadium hipermatur. Ini adalah kondisi mata katarak imatur, matur, dan hipermatur. Katarak imatur sendiri yaitu sebagian lensanya itu keruh. Kekeruhan terdapat di bagian posterior dan bagian belakang nukleus lensa, dan terdapat uji bayangan iris positif pada katarak imatur. Sebelahnya ini katarak matur. Kekeruhan lensanya total, matanya tenang dan pupil kecil dan dibesarkan dengan midriatik. Katarak hipermatur, nukleus lensa atau warnanya sedikit coklat terletak di bagian bawah lensa dan terdapat pada tanda penyulit glaukoma, kornea keruh dan pupilnya lebar. Perubahan lensa pada usia lanjut terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kapsul, yang kedua epitel, yang ketiga serat lensa, dan yang keempat korteks tidak berwarna. Pada kapsul, ciri-cirinya yaitu menebal dan kurang elastis, berempat dibanding anak. Kemudian mulainya presbiopia. Kemudian bentuk lamel kapsul berkurang atau kabur dan terlihat bahan granular. Cara diagnosis pada katarak. Yang pertama, diagnosis katarak senilis dibuat berdasarkan
anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan laboratorium diminta sebagai bagian dari proses screening praoperasi untuk mendeteksi si penyakit yang menyertai, seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung. Yang kedua, pemeriksaan darah pada katarak kognital perlu dilakukan karena ada hubungan katarak kognital dengan diabetes mellitus, kalsium, dan fosfor. Yang ketiga, deteksi dini harus dilakukan pemeriksaan pencitraan pada mata seperti USG, CT scan, dan MRI diperlukan jika dicurigai terdapat kelainan pada bagian posterior dan penglihatan yang kabur akibat katarak. Yang keempat, setiap bayi dengan leukokoria sebaiknya dipikirkan diagnosis bandingnya seperti retinoblastoma, endoftalmitis, fibroplasi retrolental, hiperplastik vitreous premier, dan miopia tinggi di samping katarak sendiri. Penata laksanaan katarak. Katarak hanya dapat diatasi melalui prosedur operasi. Akan tetapi, jika gejala katarak tidak mengganggu, tindakan operasi tidak diperlukan. Kadangkala cukup dengan mengganti kacamata. Terapi definitif dari katarak senilis adalah ekstraksi lensa. Terdapat 3 prosedur yang biasa digunakan, yaitu ekstraksi katarak intrakapsular, ekstraksi katarak ekstrakapsular, dan vakuemulsifikasi. Teknik operasi katarak terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekstraksi katarak intrakapsular. Pada teknik ini seluruh lensa akan dikeluarkan bersama kapsul lensa termasuk kapsul posterior. Kontraindikasi absol teknik ini ialah anak-anak dan dewasa muda dengan katarak dan kasus ruptur kapsular karena trauma. Kontraindikasi relatif berupa miopia tinggi, sindrom Marfan, dan katarak Morgagni. Selanjutnya yang kedua, ekstraksi katarak ekstrakapsular. Pada teknik ini, lensa dikeluarkan bersama kapsul anterior, sedangkan kapsul posterior ditinggalkan. Oleh sebab itu, terdapat ruang bebas di tempat bekas lensa yang memungkinkan untuk ditempatkan lensa pengganti. Pencegahan pada katarak. Umumnya, katarak terjadi bersamaan dengan bertambahnya umur yang tidak dapat dicegah. Pencegahan utama adalah mengontrol penyakit yang berhubungan dengan katarak dan menghindari faktor-faktor yang mempercepat terbentuknya katarak seperti menggunakan kacamata hitam ketika berada di luar ruangan pada siang hari, bisa mengurangi jumlah sinar ultraviolet yang masuk ke dalam mata. Yang kedua, berhenti merokok bisa mengurangi resiko terjadinya katarak. Dan yang ketiga, katarak dapat dicegah diantaranya dengan menjaga kadar gula darah selalu normal pada penderita diabetes mellitus. Kesimpulan dari kelainan atau penyakit pada sistem sensori yaitu katarak. Katarak merupakan abnormalitas pada lensa mata berupa kekeruhan lensa yang menyebabkan tajam penglihatan penderita berkurang. Katarak merupakan penyebab kebutaan nomor 1 di seluruh dunia. Hal ini didukung oleh faktor usia, radiasi dari sinar ultraviolet, kurangnya gizi dan vitamin, serta tingkat kesehatan dan penyakit yang diderita. Penderita katarak akan mengalami gejala-gejala umum seperti penglihatan mulai kabur, kurang peka dalam menangkap cahaya, sehingga cahaya yang dilihat hanya berbentuk lingkaran semu. Lembut laun akan terlihat seperti noda keruh berwarna putih di bagian tengah lensa,
Kemudian penderita katarak akan sulit menerima cahaya untuk mencapai retina dan akan menghasilkan bayangan yang kabur pada retina. Klasifikasi katarak dibedakan berdasarkan usia, yaitu katarak kognital, katarak juvenil, dan katarak senilis. Katarak hanya dapat diatasi melalui prosedur operasi. Terdapat 3 prosedur yang biasa digunakan, yaitu ekstraksi katarak intrakapsular, ekstraksi katarak ekstrakapsular, dan vakoemulsifikasi. Akan tetapi, jika gejala tidak mengganggu, tindakan operasi tidak diperlukan. Kadangkalanya hanya dengan mengganti atau menggunakan kacamata saja. Karena kekeruhan opasitas sering terjadi akibat bertambahnya usia sehingga tidak diketahui pencegahan yang efektif untuk katarak yang paling sering terjadi. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.